Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, hari ini kita bertemu lagi di pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk anak-anakku yang ada di Zoom, harap on cam terlebih dahulu agar saya bisa melihat muka teman-teman semua, gitu kan? Karena ini pertemuan perdana kita di pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, hari ini hari Senin tanggal 16 Januari 2024 kita akan membahas materi mengenai sholat fardu gitu. Tapi sebelum itu akan saya tanyain terlebih dahulu untuk teman-teman di sini karena teman-teman semua adalah teman-teman yang transisi ya dari SD ke SMP gitu. Jadi apakah teman-teman semua sholatnya udah pada konsisten, maksudnya udah pada 5 waktu atau belum kira-kira? Ada yang udah, ada yang belum gitu. Udah, kalau disuruh. Oh ya, kayak gitu. Oke, nah karena teman-teman di SD udah dapat sholat, materi sholat gitu, dan di SD mungkin udah sering untuk sholat zuhur berjamaah gitu kan, diimami sama gurunya, habis itu sama teman-temannya gitu kan. Nah nanti di SMP kita akan lebih memperkuat pendalaman kita tentang sholat itu. Karena apa? Karena kita sebagai umat muslim itu harus melaksanakan sholat secara konsisten dan baik. Begitu ya anak-anak. Harap diperhatikan Bapak dalam menerangkan materi. Hari ini kita akan memasuki materi sholat fardu di bagian disiplin dalam menjalankan sholat fardu begitu. Sebelumnya akan saya absen terlebih dahulu ya untuk anak-anakku. Nanti yang Bapak panggil harap bersuara begitu ya. Akan saya mulai. Oke, jadi intinya hadir semua ya hari ini. Ya semoga tetap semangat ya di musim-musim seperti ini. Kita akan terus belajar dan bertemu tidak hanya hari ini tapi seterusnya. Jadi saya harap teman-teman bisa mengenal saya dan saya juga bisa mengenal kalian walaupun dalam platform online seperti ini gitu. Seperti itu singkatnya, kita langsung saja masuk ke dalam materi ya teman-teman. Mengenai ini aja deh, sebelum kita masuk ke disiplin dalam sholat, kita itu harus tahu apa sih arti sholat itu sebelumnya gitu kan. Terutama sholat fardu ya di sini. Kita belum membahas materi mengenai sholat sunnah dan lain sebagainya karena itu akan dibahas oleh guru yang lain nanti. Kita hari ini akan membahas khusus mengenai sholat fardu gitu. Jadi sholat fardu itu apa sih? Jadi sholat itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim atau sebagai pemeluk agama Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan sholat itu dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Lalu kita masuk ke ketentuan sholat gitu kan. Mungkin teman-teman udah pada sholat gitu kan, tapi belum tahu nih ketentuannya apa gitu. Jadi sholat itu memiliki syarat antara lain. Yang pertama kita harus mengerjakan wudhu dengan baik juga gitu, karena wudhu adalah bagian penting dari sholat itu. Dan kalau tidak menjalankannya kita tidak sah dalam menjalankan sholatnya gitu. Lalu syarat selanjutnya itu apa sih? Syarat selanjutnya adalah kita mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman semua mengenai kapan sih waktu sholat fardu itu dilaksanakan. Nanti teman-teman online jika saya memberikan pertanyaan di sesi selanjutnya bisa mengangkat tangan dan menjawab soal dari Bapak ya. Oke, seperti itu. Jadi selanjutnya adalah kita itu harus suci dari hadas kecil dan besar gitu. Dengan apa? Ya dengan berwudu tadi gitu kan. Kalau batal gimana gitu? Kalau batal ya kita harus berwudu lagi gitu. Kita harus wudu ulang, menyempurnakan wudu gitu kan. Lalu suci badan, pakaian, dan tempat sholat kita gitu. Jadi bagaimanapun kita itu harus nyandang istilahnya ya, gitu, harus berpakaian yang baik. Habis itu tempat sholat kita juga harus baik gitu. Untuk yang laki-laki
belajar ke masjid gitu boleh gitu kan. Lalu selanjutnya adalah menutup aurat gitu. Kalau misalkan udah pakai celana panjang gitu kan, yang laki-laki boleh sarungan gitu boleh gitu kan, engko jejer mbah sampinge ngono. Nah lalu yang terakhir adalah menghadap kiblat. Kalau kiblat sudah pada tahu ya harusnya gitu, karena di masjid di rumah biasanya udah ada ketentuan kiblatnya sendiri gitu. Lalu selanjutnya kita masuk ke rukun-rukun sholat gitu. Sebelum kita masuk ke kedisiplinan dalam sholat, kita harus memahami apa itu rukun-rukun sholat. Nah, sholat itu yang pertama harus ada niat. Ya, niat itu bisa diucapkan, bisa juga di dalam hati. Jadi terserah teman-teman mau bagaimana. Yang penting kita harus niat sholat terlebih dahulu. Nggak boleh niat karena malu-malu kantornya. Nggak boleh niat karena mentraktir ini Pak Guru kan. Nggak boleh, harus niat dari hatinya teman-teman sendiri. Lalu selanjutnya kita harus takbiratul ihram itu kan takbir Allahu Akbar seperti itu. Lalu untuk yang sehat-sehat ya berdiri pada sholat fardunya gitu kan. Lalu kita harus ya membaca surah Al-Fatihah gitu kan. Ada yang belum hafal? Sudah semua? Harus hafal ya surah Al-Fatihah ya gitu kan. Habis itu kita ruku. Nah habis ruku kita iktidal. Habis iktidal berdiri tegak dengan tumakninah, lalu kita sujud dengan sempurna, yaitu meletakkan wajah atau dahi dan hidung kita, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan juga kedua ujung telapak kaki kita ke tempat sholat itu kan. Lalu yang terakhir ada duduk, kita harus membaca at-tahiyat akhir atau tasyahud juga gitu kan. Yang terakhir adalah membaca salam. Untuk praktek sholatnya, nah ini kita akan praktek untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu kan. Sekarang materi dulu ya, enteng-enteng sih, gitu. Baru nanti kalau kita udah paham gitu kan teorinya, kita bisa praktek masing-masing gitu kan. Prakteknya nanti apa ya gampang nanti ya, kita atur. Begitu. Lalu kita lanjutkan ya materi disiplin dalam sholat. Oke, kita lanjutkan ya. Disiplin dalam sholat itu apa toh Pak? Jadi kedisiplinan dalam sholat itu adalah istilah gitu kan, yang tersusun dari dua kata. Tentunya yang satu disiplin, yang satu sholat gitu kan. Kalau teman-teman mungkin udah sering gitu kan mendengar istilah disiplin ya, karena mungkin sering disiplinkan gurunya ketika upacara ataupun ketika pramuka, nah, banyak gitu kan. Nah tapi disiplin dalam sholat ini gimana gitu kan? Disiplin dalam sholat ini memiliki arti kata tertib gitu. Jadi kita harus tertib dalam menjalankan sholat. Tertibnya itu apa? Tertib dalam waktu boleh, tertib dalam jamaah juga boleh gitu. Intinya disiplin itu memiliki banyak arti di sini. Lalu selanjutnya sebentar ya. Pengertian disiplin ini merujuk gitu kan kepada kepatuhan kita dalam mengikuti peraturan-peraturan atau tata tertib, karena kita itu terdorong oleh kesadaran kita sendiri gitu, kesadaran kita pada hati kita untuk menjalankan sholat tersebut gitu. Jadi ya istilahnya kita itu sholat itu nggak boleh ada paksaan dari orang lain, nggak boleh ada alasan-alasan agar tidak, misal ini aku arek sholat yang nggak disini Pak Guru, itu nggak boleh gitu kan. Aku arek sholat mergo kanca-kancaku rame gitu, nggak boleh gitu. Ya sebenarnya boleh gitu kan, sholat rame-rame gitu, tapi diniatkan juga kan untuk apa ya, untuk kita ibadah kepada Allah gitu. Kita harus menanamkan kebiasaan-kebiasaan kecil sejak kita kecil juga, karena mengukir di atas apa ya istilahnya kayak apa ya, ada yang tahu nggak sih mengukir itu gitu? Aku agak lupa. Belajar di waktu kecil sebagai mengukir di atas batu gitu kan. Jadi mumpung kita masih kalian ya masih habis SD gitu kan, naik ke kelas 7, nah kebiasaan-kebiasaan baik ini sudah boleh ditanam. Lalu kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah,
disiplin dalam sholat ini akan Bapak bagi menjadi dua bagian gitu kan. Yang pertama, kita itu tertib dalam waktu, yang kedua adalah tertib dalam gerakannya gitu. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu. Bagaimana sih kita itu harus tertib dalam pelaksanaan sholat tepat waktu begitu. Kita itu sholat ditandai dengan adanya apa sih? Ada yang tahu nggak? Azan, betul. Ada yang lain nggak? Ditandai dengan apa gitu? Nggak ada ya. Jadi sholat fardu itu ditandai dengan adanya azan. Itu berarti sudah memasuki waktu sholat tersebut gitu ya, anak-anak. Jadi jika sebelum azan Pak oleh sholat orang, ya sholat di bagian azan sebelumnya gitu kan, maksudnya jika udah azan asar ya sholatnya asar gitu, bukan zuhur. Jadi kita harus tahu gitu kan ketentuan itu. Setelah ini akan Bapak beri teman-teman semua pertanyaan-pertanyaan mengenai waktu sholat gitu kan. Mungkin sejak SD teman-teman udah belajar nih di materi PAI sama bu gurunya dulu gitu kan. Jadi nanti akan Bapak tes nih di pertemuan kali ini gitu kan. Baru nanti kalau udah pada paham, lanjutnya kita melaksanakan praktek sholat. Lalu yang kedua adalah urut dalam gerakan. Nah, ini kita masuk dalam tertib menjalankan. Nah, mengurutkan gerakan itu kita harus istilahnya paham gitu ya. Subuh berapa rakaat, zuhur berapa rakaat, asar berapa rakaat, maghrib berapa rakaat, isya berapa rakaat gitu kan. Nggak boleh karena Pak aku nisa 4 males deh gitu, aku mau 2 aja, ya nggak boleh gitu kan, ya harus 4 gitu. Untuk teman-teman gitu kan, karena kita ini adalah sekolah Muhammadiyah, jadi teman-teman yang mau baca sholat sesuai ketentuan dan paham Muhammadiyah, nah boleh gitu kan. Teman-teman juga ini lebih banyak dari alumni SD Muhammadiyah kan, ya gitu, karena SD-nya cuma di sebelah ini gitu, nah ya gitu. Jadi wah harusnya udah pada hafal nih gimana urutan-urutan dan bacaan dalam sholat seperti itu. Jadi berapa menit kamu kan? Jadi berapa menit? Nah, selanjutnya karena saya tadi sudah memberikan sedikit materi mengenai sholat itu kan, sudah saya setel juga tadi waktu-waktu mengenai pelaksanaan sholat dan juga urutannya. Akan saya berikan pertanyaan untuk anak-anak semua. Nanti yang bisa menjawab harap angkat tangan aja, lalu sebutkan nama dan jawabannya gitu kan. Seharusnya pelajaran ini jika di kelas itu saya sediakan kartu untuk teman-teman, untuk saya bagikan, dan bisa teman-teman cocokkan menggunakan kartu gitu kan. Itu namanya permainan make a mess ya teman-teman. Make a mess itu ya mencocokkan seperti itu. Jadi karena ini masih online, Bapak akan tulis di papan tulis saja, lalu nanti teman-teman yang paham, yang tahu gitu bisa mengangkat tangan dan menyebutkan nama serta menjawabnya seperti itu. Nah, akan saya tulis. Yo ketok sih tapi yo ora ketok-ketok aku lho.
Ya, saya berikan 3 dulu ya teman-teman. Saya tunggu ya. Teman-teman bisa kelihatan loh. Nanti yang bisa jawab, ini subuh waktunya apa gitu kan, habis itu maghrib waktunya apa, zuhur waktunya apa gitu, bisa angkat tangan gitu kan. Saya tunggu. Nah ini kayaknya udah ada yang angkat tangan nih. Mas Taufik ini. Nah ini Mas Taufik. Mas Taufik sopo? Ah tidak kelihatan. Nah ayo Mas Taufik mau jawab yang mana? Yang subuh boleh. Yang subuh apa Mas Taufik waktunya? Waktunya tidur. Wah. Enggak Mas. Ayo cepat. Pagi. Bener atau salah nih teman-teman yang lain kira-kira? Subuh pagi. Ya benar ya. Nah, hari ini Mas. Subuh pagi gitu kan. Nah selanjutnya nih, Mas Taufik bener nih nanti. Tepuk tangan dong untuk Mas Taufik dong, tepuk tangan. Nanti kalau offline tak kasih hadiah ya Mas. Tak eleng-eleng namanya sampean. Sapa nang iki Mbak Dini. Apik jenenge Mbak. Nah, ayo Mbak, yang mana? Yang maghrib boleh, yang maghrib. Yang maghrib apa waktunya? Apa? Petang. Petang boleh. Bener atau salah teman-teman? Kira-kira? Bener ya? Maghrib ada di waktu petang. Nah, tinggal satu nih, kalau nggak bisa kebangetan, ayo. Nah, sampai mana sih ngantuk itu? Mas Reza nih. Kepriwe Mas? Nah ini tinggal satu. Kalau zuhur itu waktunya siang ya, langsung bener. Kayak gini ya teman-teman ya. Jadi saya berikan soal yang mudah terlebih dahulu. Ini kalau di kelas bisa seru karena saya akan menyiapkan kartu dan membagikan kepada teman-teman semua untuk mencocokkan kartu tersebut itu kan. Jadi karena masih online, ya udah kita lakukan seadanya terlebih dahulu gitu kan. Jadi seperti itu teman-teman, ya kan. Saya harap teman-teman udah paham ya bagaimana waktu dilaksanakannya sholat sebagai implementasi dari kedisiplinan kita untuk menjalankan ibadah yang Allah perintahkan. Lalu untuk gerakan dan lain sebagainya kita udah ulas tadi kan urutannya apa, mulai dari niat, mulai dari wudhu sampai at-tahiyat akhir gitu kan. Saya harap teman-teman sudah memahami bagaimana ketentuan-ketentuan dalam kita melaksanakan sholat fardu, mulai dari subuh yang 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat gitu kan. Teman-teman harus bisa belajar konsisten dalam sholat sebagai apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu disiplin dalam menjalankan sholat seperti itu. Mungkin itu saja ya teman-teman untuk pertama ini, karena pagi loh masih pada ngantuk, jadi Bapak persingkat. Oke. 18. Waduh. 19 sih 19. Tapi aku tadi banyak bolong nih. Ya udah. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman. Tadi berangkat semua ya. Saya harap pada sehat-sehat semua ya. Agar kita bisa bertemu, bisa belajar bareng lagi, bisa seru-seruan di kelas kan. Karena ini masih online ya, semuanya yang di rumah tetap sehat gitu kan. Jangan lupa sholat ya, habis ini sholat zuhur ya, sebentar lagi. Nah, jangan lupa makan juga gitu kan. Mungkin begitu aja ya dari Bapak, kurang dan lebihnya mohon maaf gitu kan. Akan Bapak tutup. Di pelajaran selanjutnya kita akan membahas mengenai praktik sholat gitu kan. Praktik sholat, tapi sebelum praktik ya nggak langsung praktik. Kita pertemuan dulu membahas teori, lalu setelah teman-teman paham, nah kita bisa langsung praktik di masjid SMP ini. Begitu ya, jadi bisa dipersiapkan untuk minggu depan kita akan mempraktik sholat. Praktiknya apa? Kita praktik sholat subuh aja 2 rakaat gitu kan. Harus kunut nggak Pak? Waduh, boleh. Kunut boleh, enggak, yang belum hafal sudah boleh. Yang udah hafal kunut nanti akan dapat nilai lebih gitu kan. Mungkin seperti itu aja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini ada pelajaran lain.
Oke, mungkin seperti itu aja. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Nun, oh iya, jangan lupa ya teman-teman untuk apa? PR Ini untuk selalu melaksanakan sholat. kan gitu. Iya. Mau apa? PR. PR ini nggak ada tuh apa sih nanti PR ini? Ya. Tapi sebelum Bapak tutup, nah ini Bapak ada PR untuk teman-teman semua gitu kan. Tapi nggak tak nilai. Tapi teman-teman harus jujur ya. Jadi PR-nya adalah setelah ini, mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, teman-teman yang laki-laki bisa melaksanakan sholat di masjid secara berjamaah gitu kan. Sama teman-temannya juga boleh. Yang perempuan bisa dilaksanakan di rumah bersama ibunya atau bapaknya bersama orang tuanya gitu kan. Jangan lupa apa? Tepat waktu dan mengerjakannya secara urut dan ikhlas gitu kan. Nggak ada dorongan dari siapapun, dari apapun, dari teman-teman sendiri gitu. Terima kasih. PR-nya sederhana ya gitu. Kita bisa bertemu lagi di pertemuan minggu depan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa yaskurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya udah begitu aja kali ya. Iya, itu aja. Ini aja cuma